Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 21 Januari 2025, atas nama keluarga akan mengirim doa-doa pelimpahan jasa dan juga persembahan-persembahan atau sajian makanan kepada leluhur apabila ada yang masih berada di alam penderitaan. Dengan doa, dengan pelimpahan jasa maupun dengan persembahan makanan ini akan segera mengkondisikan arwah-arwah keluarga yang belum terlahir di alam bahagia terdorong untuk terlahir di alam bahagia. Arwah-arwah leluhur keluarga yang didoakan pada kesempatan ini yang pertama, almarhumah Lim Posung, almarhum Hindrawinata atau Uceping, almarhum Ong Sing Hing, almarhumah Ong Mejin atau Ong Mejin, almarhum Ong Nyonyo, almarhum Lim Juti, almarhum Ong Kaho, Kue Peng Bu, almarhumah Ikmu Mueseng, almarhumah Se Mosung, almarhum Heri Sunarjo, Wang Xiejing, dan Xiolehung. Semoga doa-doa yang akan kita panjatkan benar-benar nantinya berguna, bermanfaat bagi leluhur keluarga yang hari ini kita doakan. Marilah kita bersama-sama panjatkan doa dan harapan. Semoga dengan kekuatan doa ini membawa berkah bagi leluhur keluarga yang masih berada di alam penderitaan, dan keluarga yang ditinggal pun akan selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan kebaikan para leluhur keluarga. Memuji mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci dengan pujian wandana masing-masing 3 kali. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Memuji keluhuran Buddha Nusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sukato loka widum anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati Buddhang jiwitang yawa nipanang saranang gacchami, yeca Buddha atitaca yeca Buddha anagata, pacu panaca ye Buddha ahang wandami sabada, nati me saranang anyang buddho me saranang farang, etena saca wacena hotu me jaya manggalang, utamanggena wandehang pada pasung parutamang, Budeyo kalito doso buddho kamatutamamang. Dhammanusati.
Swakato Bhagawata Dhammo Sanitiko Akaliko Ekipasiko Opanayiko Pacatang Veditapo Vinyuhiti Dhammang Jiwitang Yawan Nipanang Saranang Gacchami Yeca Dhamma Atitaca Yeca Dhamma Anagata Pacu panacaye dhamma akang wandami sabada nati mesarnang anyang dhammo mesarnang farang etena saca wacina hotu mejaya manggalang utamanggena wandehang dhaman cati widang farang dhameyo kaleto doso dhammo kamatutamamang. Sangganusati Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggom Ujupati Pano Bhagavato Sawaka Sanggom Nayapati Pano Bhagavato Sawaka Sanggom Samicitapi Pano Bhagavato Sawaka Sanggom Yadidang Catari Purisa Yogani Atta Purisa Bugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggom Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutarang Punya Ketang Lokasanti Sanggang Jiwitang Yawa Nipanang Saranang Gacchami Yeca Sangga Atitaca Yeca Sangga Anagata Pacu panaca ye sangga akang wandami sabada nati mesarnang anyang sanggo mesarnang farang etena saca wacina hotu mejaya manggalang utamanggena wandehang sanggang cati widutamang sanggeyo kaleto doso sanggo kamatutamamang. Perenungan akan ketidakkekalan, akan kematian. Inilah yang disabdakan oleh Buddha. Baik berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring, memungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini diselubungi dengan kulit, sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung, dan paru-paru. Ginjal dan limpa kecil, terdapat pula ingus, lendir, peluh, getah bening, darah, getah sambungan empedu, dan genuk atau gajih. Melalui 9 lubang kotoran terus-menerus keluar. Kotoran mata keluar melalui mata, kotoran telinga keluar melalui telinga. Ingus mengalir melalui hidung, ada kalanya kotoran empedu dan lendir dimuntahkan. Kotoran dan peluh keluar dari badan. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohan menganggap ini barang yang baik sekali. Jika badan ini mati, sebagai bangkai di dalam kuburan, bengkak, biru, dan tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. Mayat itu dimakan oleh anjing, serigala, anjing hutan, dan cacing-cacing, burung gagak, burung nasar, dan binatang-binatang lainnya. Dalam dunia ini siswa yang bijaksana telah mendengarkan sabda Buddha, mengerti dengan benar karena ia melihat dengan apa adanya. Seperti ini badan ini dibentuk, seperti itu badan ini akan terjadi. Lepaskanlah belenggu badan ini, baik pribadi maupun luar. Siswa yang bijaksana yang bebas dari keinginan dan kemelekatan, ia akan mencapai nibbana, kekal tenang dan bebas dari kematian. Badan kotor yang berkaki dua, yang membawa bau busuk penuh dengan kekotoran, yang keluar dari berbagai tempat. Jika dengan badan demikian orang menganggap dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Khotbah Sang Buddha atau penjelasan Sang Buddha tentang manfaat memberikan persajian kepada yang telah meninggal. Sutta tentang para makhluk peta yang berada di luar dinding. Inilah yang disabdakan oleh Buddha. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempanan jalan,
Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan dari Sang Buddha. Marilah kita lanjutkan dengan perenungan tentang kematian yang akan memberikan pengertian kita semua yang masih berada dalam kehidupan ini. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Jasmani ini terbuat dari tulang-tulang yang ditutup daging dan darah. Di situ tempatnya kelapukan, kesombongan, dan kepalsuan. Dhammapada 150. Hancur lebuhlah badan jasmani, berhentilah pencerapan, dinginlah semua perasaan, berakhirlah sesuatu yang terjadi dari paduan unsur, dan tibalah kesadaran pada titik terakhir. Kematian datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Sesungguhnya kematian entah datang dari mana. Kematian singgah barang beberapa hari, melalui satu jalan kematian datang, melalui jalan lain kematian pergi. Meninggal sebagai manusia, seseorang menjalani hidup kelahiran berikutnya. Seperti kematian datang, begitu pula kematian pergi. Mengapa meski bersedih dan takut? Theragatha Sutta 129-130. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa untuk leluhur-leluhur yang hari ini kita doakan, semoga selalu berbahagia dan sejahtera. Pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini telah mengetahui mereka bergembira,
dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapat jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Namo Amitabha. 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 Marilah kita hening sejenak untuk menerima pesan moral Sang Buddha yang berkaitan dengan bagaimana seorang anak harus membalas kebaikan orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun leluhur keluarga. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tua, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, bila seseorang tidak berbakti kepada hidup, tidak berbakti ketika hidupnya berakhir dan badannya membusuk, dia akan jatuh ke dalam neraka awiji yang tidak terbatas. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, keluarga yang mengirim doa almarhum dan almarhumah pada kesempatan pagi hari ini. Satu kesempatan karma baik, kita akan mengakhiri tahun ini dan akan mengawali tahun baru Imlek. Mempunyai kesempatan untuk mendoakan leluhur-leluhur keluarga. Ini sebagai cetusan terima kasih kepada leluhur keluarga yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Bahkan sebagian apa yang dimiliki keluarga saat ini merupakan jerih payah dari orang tua, modal yang diberikan dari orang tua yang telah tiada. Ada seorang anak menempati rumahnya bekas dari orang tuanya. Ada seorang anak mempunyai usahanya juga atas bantuan dari orang tua, yaitu modalnya.
juga pengertian, pemahaman, ilmu pengetahuan yang saat ini masih digunakan, masih dipakai sebagai pedoman-pedoman hidup, juga warisan dari orang tua. Dan yang lebih penting adalah kita mewarisi dhamma, ajaran nasihat dari orang tua kita. Tidak pernah ada seorang tua yang berniat menyengsarakan anak. Namun ketika kita belum menyadari niat baik dari orang tua, kita kadang-kadang berpikir lain. Dan kebaikan-kebaikan dari orang tua tak terhitung, tak ternilai banyaknya. Maka sudah sepantasnya, terutama keluarga-keluarga, mengingat jasa-jasa kebaikan itu melalui doa. Sang Buddha mengatakan, hadiah terbesar yang bisa diberikan seorang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal adalah yaitu melakukan pelimpang jasa. Pada hari ini adalah pelimpang jasa atau mendoakan dalam bahasa umum. Di samping doa dengan membaca parita-parita suci atau liamking, ajaran-ajaran Sang Buddha, juga atas nama keluarga mempersembahkan saji-sajian makanan yang macam-macam ini. Tentunya makanan ini sebagai simbol, sebagai alat bakti. Orang yang masih hidup ditujukan kepada orang yang meninggal. Ketika almarhum dan almarhumah hidup di tengah-tengah keluarga, sebagai baktinya yang anak, mempersembahkan sajian makanan-makanan dan dimakan, dikonsumsi oleh arwah, oleh leluhur-leluhur keluarga. Yakinlah niat baik dari keluarga ini berguna dan bermanfaat untuk mendukung telahnya di alam-alam bahagia leluhur-leluhur yang telah tiada. Dan keluarga yang ditinggalkan yang hari ini mengirim doa mendapatkan manfaat. Bisa seseorang memperoleh umur panjang, bisa seseorang itu memperoleh karma baik, bisa seseorang mendapatkan rezeki dalam menghadapi tahun baru ini. Semoga harapan keluarga dan kita semua di dalam kita mengakhiri tahun baru ini dan akan menyongsong datangnya tahun baru keluarga-keluarga baik yang hari ini memberikan penghormatan kepada leluhur, selalu mendapatkan berkah kemudahan karena dapat doa restu dari leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga benar-benar menjadi kenyataan, leluhur keluarga segera mungkin terdorong dari alam bahagia, dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha maupun keharmonisan rumah tangga. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.